KTT darurat, berlangsung tegang RI, tolak terkecoh Barat, Prabowo terlibat debat sengit, dengan Menlu AS. Meskipun pada kenyataannya, Amerika menyodorkan proposal gencatan senjata. Namun kita tidak boleh lupa dengan hal itu Amerika Serikat pernah beberapa kali resolusi gencatan senjata yang memang diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB. Termasuk Indonesia di dalamnya, yang memang mengambil peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kenyataannya konflik Israel-Palestina terus terjadi. Seiring berjalannya waktu, tidak terhitung lagi berapa kecaman yang dilakukan oleh negara-negara sahabat Palestina kepada agresi negara Zionis tersebut, namun tak terhitung pula serangan-serangan Israel terhadap Palestina termasuk agresi Israel di Rafah. Dalam usulan resolusi gencatan senjata, kita tidak boleh memberatkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak saja. Tetapi resolusi gencatan adalah situasi dan solusi sebaik-baiknya untuk penanganan konflik, serta pemulihan situasi kemanusiaan di Palestina. Tentunya resolusi ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya memberatkan satu pihak saja, dan ini perlu ditekankan tentunya Indonesia, yang mengutus Presiden terpilih yang juga berstatus sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sangat jeli terhadap apapun yang menyangkut dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan konferensi tingkat tinggi ini bertaraf darurat yang menandakan bahwa situasi di Palestina benar-benar sudah tidak bisa ditolerir. Krisis kemanusiaan harus segera bisa diatasi dan kita tidak boleh duduk santai dan rileks. Menerima situasi ini, kita harus berjuang semaksimal mungkin dan diplomasi dan mengirimkan pasukan perdamaian, untuk nantinya bisa semakin memonitor gencatan senjata yang aman terutama pada warga sipil Palestina. Menteri Pertahanan, Menhan, yang juga Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto mengatakan, sejumlah langkah Indonesia terhadap persoalan di Gaza, paling konkret di antara negara lain yang mengikuti konferensi tingkat tinggi, KTT, tanggap darurat untuk Gaza. Sebab, menurut dia, Indonesia menawarkan tindakan langsung untuk membantu warga Gaza, yang terdampak serangan militer Israel. Menurut saya di KTT ini Indonesia yang paling konkret, kita sudah sebut, kita siap mengambil 1000 pasien sebagai langkah awal, kita siap terima 1000 anak-anak yang kena trauma untuk kita sekolahkan di sini, tapi nanti pada saatnya akan kita kembalikan, ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Dan langkah-langkah itu saya kira dihargai banyak negara, dan kita siap, rumah sakit tetap di situ, pesawat kita juga tetap bantu, lebih ke arah konkret itu, ujar Prabowo. KTT bertajuk, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, atau, seruan untuk bertindak, tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. Salah satu poin laporan yakni, soal langkah yang akan diambil sejumlah negara jika gencatan senjata, antara Palestina dan Israel tidak bisa terwujud. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordania. KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan, yang segera bisa disiapkan, untuk mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud, kata Prabowo, dan seandainya gencatan senjata, antara Israel dengan Hamas, itu tidak terwujud pun langkah-langkah apa yang bisa diambil, untuk mendesak kedua pihak, untuk gencatan senjata dan membantu rakyat Palestina di Gaza, ujar dia. Amerika menyodorkan proposal gencatan senjata. Namun kita tidak boleh lupa dengan hal itu Amerika Serikat pernah beberapa kali resolusi gencatan senjata yang memang diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB. Termasuk Indonesia di dalamnya, yang memang mengambil peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kenyataannya konflik Israel-Palestina terus terjadi. Seiring berjalannya waktu, tidak terhitung lagi berapa kecaman yang dilakukan oleh negara-negara sahabat Palestina kepada agresi negara Zionis tersebut, namun tak terhitung pula serangan-serangan Israel terhadap Palestina termasuk agresi Israel di Rafah. Dalam usulan resolusi gencatan senjata, kita tidak boleh memberatkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak saja. Tetapi resolusi gencatan adalah situasi dan solusi sebaik-baiknya untuk penanganan konflik, serta pemulihan situasi kemanusiaan di Palestina. Tentunya resolusi ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya memberatkan satu pihak saja, dan ini perlu ditekankan tentunya Indonesia,
yang mengutus Presiden terpilih yang juga berstatus sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sangat jeli terhadap apapun yang menyangkut dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan konferensi tingkat tinggi ini bertaraf darurat yang menandakan bahwa situasi di Palestina benar-benar sudah tidak bisa ditolerir. Krisis kemanusiaan harus segera bisa diatasi dan kita tidak boleh duduk santai dan rileks. Menerima situasi ini, kita harus berjuang semaksimal mungkin dan diplomasi dan mengirimkan pasukan perdamaian, untuk nantinya bisa semakin memonitor gencatan senjata yang aman terutama pada warga sipil Palestina. Menteri Pertahanan, Menhan, yang juga Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto mengatakan, sejumlah langkah Indonesia terhadap persoalan di Gaza, paling konkret di antara negara lain yang mengikuti konferensi tingkat tinggi, KTT, tanggap darurat untuk Gaza. Sebab, menurut dia, Indonesia menawarkan tindakan langsung untuk membantu warga Gaza, yang terdampak serangan militer Israel. Menurut saya di KTT ini Indonesia yang paling konkret, kita sudah sebut, kita siap mengambil 1000 pasien sebagai langkah awal, kita siap terima 1000 anak-anak yang kena trauma untuk kita sekolahkan di sini, tapi nanti pada saatnya akan kita kembalikan, ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Dan langkah-langkah itu saya kira dihargai banyak negara, dan kita siap, rumah sakit tetap di situ, pesawat kita juga tetap bantu, lebih ke arah konkret itu, ujar Prabowo. KTT bertajuk, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, atau, seruan untuk bertindak, tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. Salah satu poin laporan yakni, soal langkah yang akan diambil sejumlah negara jika gencatan senjata, antara Palestina dan Israel tidak bisa terwujud. Saya laporkan hasil dari KTT di Yordania. KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan, yang segera bisa disiapkan, untuk mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud, kata Prabowo, dan seandainya gencatan senjata, antara Israel dengan Hamas, itu tidak terwujud pun langkah-langkah apa yang bisa diambil, untuk mendesak kedua pihak, untuk gencatan senjata dan membantu rakyat Palestina di Gaza, ujar dia.